Ini dengan warangkanya dulur, warangka gaya Bali, deternya ini kayu timoho kendit, sedangkan warangkanya ini kayu timoho motifnya sembur dulur. Ini sangat langka, motif-motif sembur ini sangat langka. Ini lawasan. Oke, kita buka pusakanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KP Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke, dulur-dulurku pecinta budaya di Nusantara. Kali ini saya akan membahas sebuah pusaka dari luar Jawa, dulur. Tapi pusaka yang cukup terkenal, yaitu pusaka Bali. Pusaka Bali itu terkenal akan kualitasnya, dulur. Jadi pusakanya gagah, ukurannya lebih dari 40 cm, dan kualitas tempaannya itu luar biasa, karena zaman dahulu keris Bali itu digunakan untuk berperang, dulur. Ini pusaka yang istimewa. Oke dulur, kita bahas pusakanya sekarang. Ini dengan warangkanya dulur, warangka gaya Bali, deternya ini kayu timoho kendit, sedangkan warangkanya ini kayu timoho motifnya sembur dulur. Ini sangat langka, motif-motif sembur ini sangat langka. Ini lawasan. Oke, kita buka pusakanya. Ini dulur pusakanya dengan ricikan dapurnya. Ada ini ya dulur ya, gananya Dewa Wisnu menunggangi Garuda. Jadi ini Garuda Wisnu Kencana dulur. Ini dapur yang sangat unik, sangat langka dulur. Dan ukirannya ciri khas Bali itu luar biasa dulur, detailnya. Istimewa ini. Ukiran yang sangat luar biasa. Ini dengan looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dulur. Pamornya sendiri ini pamor ganggeng kanyut. Ini jadi ciri khas pusaka Bali itu selain rata-rata panjang bilanya di atas 40 cm, ini 42 cm dulur. Tempaan besinya ini sangat matang dulur, atau ngelilin, jadinya sangat halus, ngelilin, dan seloroknya kelihatan kehijauan. Ini seloroknya, ini yang dimaksud selorok, ini kehijauan. Ini sepuh dulur, Bali sepuh. Jadi Garuda Wisnu Kencana Bali sepuh. Ini luar biasa, pusaka yang istimewa, pusaka yang sangat langka dulur. Ukirannya bisa dilihat sendiri, sangat detail dan sangat menarik, layak untuk dikoleksi. Pusakanya gagah. Oke, kita babar filosofi dan maknanya dari Garuda Wisnu Kencana itu sendiri dulur. Pada zaman dahulu kala, di negeri yang disebut dengan Pulau Dewata, hiduplah seorang resi yang disebut Resi Kasyapa. Sang resi yang arif dan bijaksana tersebut memiliki 2 istri. Istri pertama dari Resi Kasyapa bernama Kadru, dan istri kedua bernama Winata. Kadru memiliki anak naga, sedangkan Winata memiliki anak bernama Garuda. Meskipun Resi Kasyapa telah bersikap adil terhadap kedua istrinya, namun istri pertama Kadru selalu menyimpan iri dan dengki terhadap istri kedua, Winata. Suatu ketika, Kadru yang telah menaruh kebencian terhadap Winata ingin mencoba sekuat tenaga menjerumuskan Winata. Ketika para dewa sedang mengaduk-aduk samudra untuk menemukan Tirto Amarto, datanglah kuda terbang yang bernama Ucaiswara. Tirto atau air Amarta dipercaya sebagai air keabadian,
di mana air tersebut akan memberikan keabadian apabila ada yang meminumnya. Meskipun hanya setetes, ketika kuda Ucaiswara sedang melintas di samudra, Kadru menyuruh Winata untuk menebak warna kuda tersebut. Niat Kadru sebenarnya adalah untuk menjerumuskan Winata agar dapat keluar dari lingkaran keluarga Resi Kasyapa. Winata, aku dengar ada kuda Ucaiswara yang melewati samudra. Bisakah kau jelaskan warna kuda itu? Tanya Kadru kepada Winata. Aku belum mengetahui warna kuda itu, wahai kakakku Kadru. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau kita melakukan tantangan untuk menebak warna kuda tersebut? Siapa yang kalah, dia akan menjadi budak dan selalu menaati perintah yang menang. Akhirnya mereka menebak warna kuda Ucaiswara yang akan melintasi samudra. Kadru menebak warna kuda tersebut adalah hitam, sedangkan Winata menebak warna kuda tersebut adalah putih. Kadru yang telah lama ingin menjerumuskan Winata untuk menjadi seorang budak akhirnya tidak berhasil. Menurut penuturan naga, anak Kadru, ternyata warna kuda tersebut adalah berwarna putih. Karena kuda tersebut belum muncul di hadapan mereka, timbullah akal licik Kadru. Aku tidak terima jika diriku kalah dari Winata. Harkat dan martabatku akan jatuh apabila menjadi budak dari Winata. Naga, aku mengutusmu untuk menyemburkan racun ke tubuh kuda Ucaiswara agar terlihat hitam. Perintah Kadru kepada naga. Naga pun akhirnya mematuhi perintah ibunya untuk berbuat licik kepada Winata. Kuda tersebut menjadi berwarna hitam setelah disemburkan racun oleh naga. Melihat kenyataan tersebut, Winata akhirnya menjadi kalah. Winata akhirnya bersedia menjadi budak Kadru seumur hidupnya. Kadru tertawa dengan pongahnya ketika mendapatkan kemenangan dari Winata, meskipun dengan cara yang licik. Setelah mendengar kekalahan ibunya, Winata, Garuda tidak terima. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan tantangan yang dilakukan oleh ibunya dan Kadru. Ketidakterimaan Garuda atas kekalahan ibunya akhirnya menimbulkan pertengkaran antara dirinya dengan para naga atau anak Kadru. Garuda selalu melakukan pertarungan dengan para naga baik siang maupun malam. Pertarungan tersebut selalu imbang, meskipun imbang para naga akhirnya mengajukan persyaratan. Garuda, aku akan memberikan persyaratan kepadamu. Jika tirta atau air amarta dapat kau bawa kepada kami, maka ibumu Winata akan kami bebaskan, kata para naga. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil tirta amarta demi kebebasan ibuku, jawab Garuda. Meskipun Garuda tidak mengetahui keberadaan tirta amarta, ia tetap berusaha mencari air keabadian tersebut. Dalam pencarian tirta amarta, ternyata Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ternyata sedang membawa tirta amarta yang berwadahkan kamendalu dan bertalikan rumput ilalang. Garuda akhirnya meminta tirta amarta tersebut kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu memberikan tirta amarta tersebut dengan syarat bahwa Garuda tersebut akan menjadi kendaraannya atau tunggangannya. Baiklah Dewa Wisnu, saya bersedia menjadi tungganganmu demi menyelamatkan ibu saya dari cengkraman Ibu Kadru. Dengan demikian Garuda akhirnya dikenal menjadi Garuda Wisnu Kencana, karena sang Garuda menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Dalam perjalanan pulang untuk membebaskan ibunya dari cengkraman Kadru dan para naga, ternyata tirta amarta yang dibawa Garuda tersebut diambil oleh Dewa Indra yang kebetulan sedang melintas. Akhirnya Garuda hanya membawa tali rumput ilalang yang merupakan wadah dari tirta amarta. Naga, aku hanya membawa tali rumput ilalang yang merupakan wadah dari tirta amarta. Sebab tirta amarta telah direbut oleh Dewa Indra saat perjalanan pulang. Akan tetapi tetesan air tirta amarta masih tertinggal di rumput ini, kata Garuda panjang lebar.
Tidak apa-apa, kami bisa menjilatinya di atas rumput tersebut, karena Tirta Amarta dapat memiliki fungsi memberikan keabadian meskipun hanya setetes. Para naga akhirnya menjilati tetesan Tirta Amarta di rumput ilalang tersebut. Rumput ilalang yang tajam akhirnya melukai lidah para naga. Lidah para naga itu akhirnya terbelah menjadi dua, sehingga naga dan para keturunannya memiliki lidah terbelah dua. Para naga akhirnya menjilati tetesan Tirta Amarta di rumput ilalang tersebut. Rumput ilalang yang tajam akhirnya melukai lidah para naga. Lidah para naga itu akhirnya terbelah menjadi dua, sehingga naga dan para keturunannya memiliki lidah terbelah dua. Pinata yang merupakan ibu Garuda akhirnya dibebaskan dari perbudakan. Garuda sangat senang dapat membebaskan ibu yang dicintainya. Jadi itu dulur legenda dari Sang Garuda Wisnu Kencana yang dipercaya masyarakat Bali. Filosofi dari Garuda Wisnu Kencana ini sangat dalam dulur, di mana Garuda sangat mencintai ibunya dan ingin membebaskan ibunya dari perbudakan kakaknya, istri pertama dari sang resi tersebut. Karena ibunya sering diakali dan diperbudak, akhirnya Garuda ini tidak terima dulur. Garuda ingin membebaskan ibunya sampai sang Garuda ini apa saja dilakukan. Nah, jadi seperti itu dulur, perjalanan Garuda dengan gigih ingin membebaskan ibunya dari perbudakan saudaranya tersebut dulur. Jadi keris ini sangat luar biasa filosofi dan maknanya dulur. Selain itu dengan ukiran, dengan rancang bangun, dengan materialnya, menurut saya ini luar biasa. Sedangkan untuk tuah dari pamornya sendiri, pamor Ganggeng Kanyut, itu dipercaya untuk membangun relasi dulur. Jadi membangun relasi seluas-luasnya. Tuahnya juga, pamornya juga istimewa, pamor miring dulur. Jadi kita hidup, kita berbisnis, nggak bisa sendirian dulur. Kita selalu membutuhkan relasi. Entah bisnis apapun itu kita perlu yang namanya relasi dulur. Karena relasi itu akan membantu bisnis kita berkembang. Oke dulur, itu dulu pembabaran pusaka yang istimewa keris Bali Sepuh Garuda Wisnu Kencana. Barangkali kalau panjenengan ada kerentek ingin memaharinya, bisa WA dulur, kita diskusi melalui WA. Terima kasih dulur sudah setia selalu menonton YouTube KPA Bima Sakti. Bagi panjenengan yang baru pertama kali menonton, bisa dibantu subscribe, like, komen, dan share dulur, supaya YouTube ini selalu berkembang dan memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Terima kasih dulur-dulurku. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.